Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang berasal dari Yogyakarta. Beliau tidak memiliki pengalaman bisnis, introvert, dan gagap. Pertama kali mengenal bisnis Tiens ketika masih kuliah. Pada awalnya beliau berpikiran negatif, tetapi setelah mengikuti pertemuan, beliau mulai berpikiran positif dan memutuskan untuk bergabung. Dengan bermodal impian untuk membahagiakan ibunya, dan keyakinan kuat bahwa bisnis Tiens yang sederhana dengan potensi yang luar biasa akan mengubah hidupnya. Beliau bekerja keras di bisnis ini. Hasil kerja keras beliau berbuah manis. Kehidupan beliau mulai berubah. Bisa menikah di usia muda, memiliki waktu yang sangat berkualitas bersama istri dan anak, bisa jalan-jalan ke luar negeri mengunjungi belasan negara di 3 benua. Beliau sudah mendapatkan cash reward. Selain itu, beliau juga sudah banyak membantu jaringannya untuk mendapatkan reward motor, jalan-jalan ke luar negeri, dan cash reward. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Yoas Alfred. Apa kabar? Saya harap dimanapun Anda berada, Anda selalu sehat selalu ya. Salam kenal, saya Yoas, saya dari Jogja. Di awal saya menjalankan bisnis ini seorang mahasiswa ya, sekarang saya bapak rumah tangga. Saya menjalankan bisnis ini kurang lebih sudah 12 tahun ya, jadi naik turunnya, habis itu cembung cekungnya bisnis ini saya sudah mengalami ya. Dan di malam hari ini saya ingin sharing ya, beberapa hal yang mungkin dibutuhkan oleh distributor-distributor di awal menjalankan bisnis ini ya, yaitu para CP. Di awal saya mau garis bawahi dulu ya, bahwa bisnis ini simple ya, bahwa di bisnis ini tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil, semua bisa dipelajari ya, dan pada dasarnya adalah sangat simple ya. Sama-sama memulai ya, jadi distributor satu dengan yang lain, sama-sama memulai, ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang langsung dapat hasil, ada yang mungkin tidak langsung dapat hasil. Itu yang saya mau bahas di awal ya. Kenapa? Karena pikiran Anda akan menentukan cepat lambatnya, mudah sulitnya Anda menjalankan bisnis ini. Kalau di awal Anda mulai, Anda sudah mikir, Anda punya mindset kalau CP itu gampang, Royal itu gampang, Crown itu gampang, Bintang 6 itu gampang, bintang 7 itu gampang, bintang 8 itu gampang. Insya Allah juga gampang. Ya, insya Allah juga gampang. Tapi ketika Anda berpikir yang sebaliknya, itu juga yang akan Anda alami. Di awal saya menjalankan bisnis ini, saya yakin 2 tahun bintang 8. Dan benar, 2 tahun setelah saya menjalankan bisnis ini, saya bintang 8. Ya. Jadi pikiran Anda menentukan semuanya. Malam hari ini saya mau bilang, Anda jangan overthinking gitu. Terutama yang melankolis ya. Ini kan, wah, biasanya. Buat Anda yang baru, untuk Anda yang di awal menjalankan bisnis ini, saya mau bilang, Anda belum pernah menjalankan bisnis ini. Jadi Anda tidak tahu apa yang akan terjadi, hasilnya seperti apa, kita tidak ada yang tahu. Dan semua akan mudah kalau dijalankan, bukan dipikirkan. Daftar nama Anda tulis, sudah ditulis aja. Undang-undang aja. Anda mau tawarin, Anda tawarin aja. Urusan hasil itu belakangan. Anda tidak usah, itu tadi ya, tidak usah overthinking gitu. Dijalanin aja ya. Kita tidak pernah tahu nasib orang. Kita punya prospek ini, dia akan bergabung atau enggak, habis bergabung nanti seperti apa, kita tidak pernah tahu. Yang penting kita tawarin aja ya. Jadi harus mulai digeser nih mindsetnya ya, yang agak-agak pesimis, yang melankolis tadi ya. Karena bisnis ini 95% ya impian dan sikap positif, mindset yang positif. Makanya di awal banyak sekali buku yang direkomend ya, buku-buku positif. Anda bisa tanya sama upline Anda ya, karena sekali lagi 95% kalau Anda mau sukses itu impian dan sikap positif. Teknis 5%.
Seiring nanti Anda berjalan, Anda akan jago sendiri kok. Masalahnya Pak, saya belum bagus Pak kalau presentasi. Saya kalau presentasi itu grogi Pak. Kuantitas akan mempengaruhi kualitas ya, kata buku 10.000 jam. Seiring Anda menjalankan bisnis ini, Anda akan jago sendiri, Anda akan expert sendiri. Saya ingat gitu, di awal saya menjalankan bisnis ini ya, saya punya kekurangan, saya orang introvert. Akhirnya, di awal saya menjalankan bisnis ini, saya gagap ya. Saya ingat sekali itu dulu presentasi yang pertama kali sehancur apa. Saya ingat MC yang pertama kali ya, saya sudah hafalkan semua gitu, karena saya melankolis ya, menghafalkan gampang ya. Sampai depan panggung, wah sudah selesai, lupa semua saya mau ngomong apa ya. Yang latar belakang seperti itu aja, asal mau belajar ya. Alhamdulillah hari ini saya sampai gold lion, apalagi Anda yang nggak gagap kan, harusnya Anda bisa diamond, Anda bisa director ya. Oke. Nah selanjutnya ini ya, jadi new mindset akhirnya nanti akan menghasilkan new result. Jadi bagi Anda yang mungkin Anda CP nih, Anda ke Royal mungkin wah nggak tembus-tembus ya, Anda stuck di CP, atau mungkin ada nih yang nggak CP gitu, karena tadi ya dia cuma kebanyakan mikir ya, saking dia hanya mikir, dia tidak pernah gini. Banyak distributor hanya bekerja keras di pikirannya, ya, tapi tidak di actionnya. Akhirnya ya CP aja enggak gitu. Ya jelas bukan Anda gitu ya yang enggak tembus ya. Jadi benar-benar Anda harus punya mindset yang positif, Anda harus optimis ya. Jadi kedepannya pun juga enak ya. Nah selanjutnya apa yang harus kita lakukan ya? Apa pekerjaan kita di bisnis ini? Setelah Anda punya mindset tadi ya. Mungkin Anda sudah mual-mual ya dengar ini, karena upline Anda bahas ini, saya bahas ini ya, di pertemuan apapun ini dibahas, di NDT dibahas. Kenapa yang kita bahas ini? Karena ya memang hanya ini pekerjaan kita ya. 95%, sekali lagi saya ingatkan, impian dan sikap positif. Di awal Anda harus memiliki dream book, Anda menambah terus daftar nama, Anda prospecting ya, Anda rutin pakai produk. Setelah Anda pakai produk, Anda akan punya testimoni, Anda jualan akan enak sekali ya, melayani pelanggan. Habis itu presentasi 15 kali sebulan, 2 hari sekali Anda presentasi, saya kira ini tidak berat ya. Habis itu baca buku positif 15 menit 1 hari ya, bukan 1 buku 1 hari. Mendengarkan minimal 1 CD Net P tiap hari ya, bukan 1 track ya. Saya punya downline dulu ya, saya sudah dengar Net P. Apa yang kamu dengar gitu, kamu dengar dari apa sampai apa? Ya saya dengar Assalamualaikum, selamat malam, mana gitu kotanya. Udah setelah itu dia tidur ya, itu mah bukan 1 Net P ya. Habis itu hadir di setiap pertemuan One Vision ya, dan pertemuan yang direkomend upline crown Anda ya, salah satunya adalah CPM malam hari ini. Habis itu jadi good team player ya. Nah, dan luar biasanya adalah di bisnis ini Anda adalah independent business owner. Artinya Anda atur sendiri waktunya seperti apa, Anda menjalankannya ini di mana, Anda atur sendiri. Anda punya kebebasan yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak ada jam kantor ya, mungkin ngantor 1 minggu 1 kali di OP. Di luar itu sudah. Di luar itu Anda bisa atur semuanya sendiri. Ya. Jadi saya rasa tidak masalah gitu kalau Anda punya profesi, atau Anda yang profesional, atau Anda yang kuliah, saya yakin Anda pasti bisa bagi waktu kok ya. Intinya adalah dari 7 kebiasaan ini ya, mungkin upline Anda sudah sering bahas, networking, user, selling ya. Nah di bawah itu ada, bukan nun atau sun. Apa Pak maksudnya? Nun itu networking, user,
networking ya. Atau selling user habis itu networking. Nah, saya jelasin ya sedikit ya. Upline sudah mikir gitu. Ini dibuat juga sudah dipikirkan. Kenapa di awal itu networking dulu, habis itu baru user, habis itu baru selling ya. Karena memang di awal yang paling penting adalah orangnya banyak dulu. Kalau sudah banyak dulu, ini diarahkan ya papain enak ya. Maksud saya yang end-to-end ini adalah networking, user networking adalah dia hanya presentasi terus. Tidak ada sellingnya sama sekali. Akhirnya mungkin masanya banyak, mungkin pertemuannya banyak, cuma omset dan bonusnya ini tidak semaksimal masanya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini juga, dan untuk yang selling ya, saya ingatkan Anda bahwa bisnis ini bukan hanya sekedar jualan ya. Di 7 kebiasaan itu tidak ada selling, yang ada melayani pelanggan. Ini adalah bagian dari 7 kebiasaan. Salah satu cara untuk menjalankan bisnis ini, bukan satu-satunya cara ya, saya ulangin. Salah satu cara untuk menjalankan bisnis ini, tapi bukan satu-satunya cara. Ketika Anda hanya selling, online ataupun offline, tidak ada masalah, cuma Anda hanya selling sendirian, Anda tidak akan ketemu momentum. Omset Anda melipatnya setengah mati, karena Anda sendirian. Ketika suatu saat Anda tidak bisa menjalankan bisnis ini, atau Anda lagi nggak bisa menjalankan bisnis ini, ya otomatis omsetnya nggak ada. Yang jadi pertanyaan adalah Anda menjalankan bisnis ini mau bangun aset atau enggak gitu ya. Nah, selanjutnya, oh ya, kenapa harus selling gitu ya? Kenapa Pak saya harus selling gitu? Saya juga dulu di awal menjalankan bisnis ini ya, saya sama sekali tidak selling. Apa keuntungan selling? Yang pertama, masalah PPV atau GPV, atau mungkin nih Anda lagi ngejar PPO apa, seumpama nih kurang sedikit. Ketika Anda selling, itu semua tidak akan jadi masalah gitu. Karena saya lihat gitu ya, di grup saya ya, ada beberapa orang yang begini. Dia tidak jualan sama sekali. Dan omsetnya juga tidak begitu besar. Akhirnya, untuk PPV, dia pakai bonus. Nah, di awal mungkin tidak ada masalah gitu, 1, 2, 3 bulan. Cuma, kalau seperti itu terus gimana? Bonusnya 3 juta, dia PPV hampir mungkin 1,5 juta. Ya kalau 3 juta, kalau 2 juta gimana? Kalau ngepas 1 juta gimana bonusnya? Akhirnya ngalami masalah keuangan. Akhirnya juga nggak fokus gitu loh kalau networking. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti Anda konsultasi ke upline Anda lagi untuk arah dan polanya di grup Anda seperti apa ya. Oke, habis itu tidak ada orang yang tidak punya waktu ya. Saya akan bahas sedikit tentang manajemen waktu ya, bagaimana, karena begini, saya punya jaringan gitu, banyak yang menyalahkan apa bisnis Tiansi gitu, menyalahkan bisnis ini. Habis join Tiansi ya, IP saya 1,5, nggak bener bisnis ini memang Terus saya tanya, loh Bu, loh Pak, memang sebelum kuliah IP-mu berapa? 1 loh, ya justru bagus loh, berarti kamu menjalankan bisnis ini IP-mu naik 1,5. Oh iya, jadi banyak orang yang sudah menyalahkan bisnis ini dulu. Ya memang saya dulu di awal di Tiansi gitu, ditawarin ya, katanya kerjanya 1-2 jam atau menjalankan bisnisnya 1-2 jam. Saya semangat dong, gila, 1-2 jam sehari, 1-2 tahun bisa 40 juta sebulan gitu kan, saya mikir. Ternyata setelah saya jalan, iya benar 1-2 jam istirahatnya, tapi ya nggak apa-apa gitu ya, segala sesuatu kan tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan kan, begitu ya. Cuma ini ya, manajemen waktu, jadi semua bisa diatur, bisa dikondisikan ya. Tidak ada orang yang tidak punya waktu, yang ada hanyalah orang yang tidak bisa membagi waktu. Bisnis ini butuh Anda full heart, bukan full team. Oke ya.
Banyak saya punya grup, di awal dia kerja, saya sudah bilang, tunggu dulu Pak, tunggu bonusmu 3 bulan stabil dulu baru kamu resign. Saking semangatnya dia langsung resign, akhirnya dia punya waktu sangat banyak, dia full time, dan bisnisnya juga belum begitu sehat. Nah, karena dia tidak full hurt, akhirnya ketika dia punya waktu yang sangat banyak, dia tidak bijak. Akhirnya santai-santai, terus akhirnya ya kacau balau semua gitu loh. Intinya adalah full hurt ya, bukan full time. Jadi gimana Pak? Saya bagi waktunya gitu. Ada beberapa ya, saya punya tips Anda bisa pakai. Nanti Anda konsultasi lagi ke upline Anda ya. Hentikan kebiasaan menunda. Jadi apa yang Anda bisa lakukan hari ini Anda lakukan. Sumpama Anda mau presentasi gitu satu orang. Hari ini ya bisa Anda presentasi, jangan ditunda besok, lusa atau minggu depan ya. Habis itu buat jadwal. Saya orang yang punya kebiasaan ya dari awal menjalankan bisnis ini sampai hari ini, saya tidur malam dengan jadwal besok sudah ada semua. Jadi besok saya bangun, saya mau ngapain aja sudah ada di situ. Ya. Habis itu buat prioritas. Anda harus ngapain nih yang paling penting gitu. Yang paling penting di yang paling atas. Jadi ini yang Anda lakukan, yang Anda beresin terlebih dahulu. Habis itu fokus, ya jangan Anda lagi jadwal presentasi, Anda pikirin jadwal follow up setelah itu. Anda lagi presentasi, Anda mikirnya, wah ini pelangganku belum saya follow up dan lain sebagainya. Jangan. Ketika Anda lagi jadwal ya sudah Anda fokus di situ gitu. Jadi pikiran sama semuanya Anda fokus di situ. Jangan kebanyakan untuk berpikir ya. Habis itu buat set goal yang jelas. Jadi sebulan Anda mau kejar apa, dibagi tuh 4 minggu masing-masing. Minggu 1 harus berapa, minggu 2 harus berapa, minggu ketiga dan seterusnya. Jadi arah semua jadwal adalah mengarah ke situ ya. Habis itu beri jeda ya buat istirahat, Anda tidur yang cukup. Karena ketika Andanya yang KO, ya Anda sudah tidak bisa menjalankan bisnis ini, repot juga gitu. Habis itu jangan takut salah, hindari stress, enjoy ya. Di awal saya tahu prosesnya luar biasa ya, itu nggak usah dipikir ya, tapi dinikmati aja. Kalau bicara susah-susahnya juga ya banyak gitu, tapi buat apa gitu kan? Kan semua dinikmati juga bisa ya. Nah terakhir, Anda berjuang tuh sudah full 24 jam. Mungkin Anda yang berjuang sampai nggak tidur, nggak makan, nggak tidur gitu ya. Anda berjuang iya, cuma saya mau mengingatkan Anda ya bahwa Anda harus memberikan waktu juga untuk belajar ya. Karena naik peringkat dan berkembangnya bisnis itu cepat sekali. Kalau Anda sampai telat belajar, ini repot. Anda nggak belajar kepemimpinan, Anda nggak belajar public speaking, Anda tidak menjaga integritas, Anda nggak pernah baca buku, nggak pernah dengar network. Kedepannya repot. Jadi ketika bisnis Anda sudah berkembang, Anda peringkat sudah tinggi, cuma sumber dayanya belum sesuai, wah repot ini nanti, ya. Nah, selain itu adalah komunitas, dengan siapa Anda bergaul juga sangat penting ya. Biasanya bahasa yang sering dipakai adalah komunitas adalah imunitas. Nah, oke. Kita bahas nih. Di awal Anda para CP, Anda masih sangat sering berkumpul di komunitas non-TNs. Oh, nggak boleh ya Pak? Boleh, nggak ada masalah gitu. Saya nggak menyarankan Anda untuk Anda jadi nggak punya teman, enggak. Tapi sekarang waktunya untuk berjuang. Jadi kalau saya boleh saran, Anda kurangi kumpul-kumpul yang kurang berfaedah ya. Komunitas positif tidak akan membuat Anda nyaman. Gini, Anda kumpul tuh gini. Di awal Anda menjalankan bisnis ini, Anda masih di fase dipengaruhi. Anda belum bisa untuk mempengaruhi. Nah ini yang repot. Kalau di komunitas Anda itu banyak non-TNs, dan Anda habiskan tuh banyak waktu di situ,
Khawatirnya Anda ke bawah arus gitu. Jadi akhirnya Anda nggak ke pertemuan, Anda nggak presentasi, Anda ya kurang lebih seperti itulah ya. Dan apapun kondisinya, Anda jangan sampai keluar dari komunitas. Memang kumpul dengan upline itu tidak enak. Komunitas positif tidak akan membuat Anda nyaman. Kumpul dengan upline juga tidak akan membuat Anda nyaman. Tapi ingat, di situ Anda bisa berkembang. Ketika di komunitas yang lain, kan pertanyaan besar gitu. Anda berkembang atau enggak di situ? Ya. Nah, banyak kesalahan distributor. Ketika bisnisnya lagi nggak bagus, dia keluar dari komunitas. Dia nggak mau stres tuh, dia mau senang-senang dulu. Dia nggak, kalau nggak keluar dari komunitas, ya nongkrong sama crossline. Wah, nanti saya bahas di akhir ya. Jadi tembus enggaknya, target adalah hal yang biasa. Jadi ketika Anda dievaluasi sama upline, Anda dengerin aja. Upline evaluasi itu untuk kebaikan kita kok. Bukan karena upline, upline punya masalah nih, makanya upline kok sensi, kok marah-marah sama saya. Enggak. Itu semua untuk kebaikan kita. Kalau Anda sudah tidak pernah dievaluasi, selamat. Ada dua kemungkinannya. Yang pertama, upline sudah malas sama Anda. Yang kedua, Anda grup upline grup di upline Anda yang paling besar. Nah, tinggal yang mana? Kalau yang kedua tidak ada masalah. Cuma kalau yang pertama ini repot, ya. Jadi tembus nggak target hal yang biasa ya, tapi bagaimana kita berjuang setiap bulan, ya. Dan apa keuntungan Anda berada di komunitas? Ya, ketika sudah besar Anda tahu harus bagaimana, ya. Kita bicara 5 aspek. Anda komunitasnya sudah positif tuh sama upline, sama downline yang gede-gede gitu ya. Jadi Anda bisa belajar gitu. Ketika Anda mau berumah tangga, Anda bisa belajar milih istri seperti apa. Terus ketika Anda punya uang, Anda punya bonus sudah besar, sudah puluhan juta, alokasinya kemana? Itu hal yang bisa Anda pelajarin kalau di komunitas loh. Anda tanya upline Anda pasti bisa mengarahkan. Ya kalau sekarang CP kan apa yang mau diatur gitu, apa yang mau dialokasi gitu ya. Tapi nantinya ini sangat penting ya. Jadi untuk Anda yang kadang semangat, kadang enggak, up down, itu hal yang manusiawi ya. Ngedown itu manusiawi. Yang enggak manusiawi kalau enggak pernah semangat ya. Oke, lanjut. Setelah mindset yang benar, habis itu Anda tahu cara kerja, Anda bisa membagi waktu ya dan menjaga komunitas. Hal yang terakhir yang saya mau bahas ya, karena keterbatasan waktu, adalah belief dengan upline. Teachable bukan hanya 100 tapi 1000%. Memang upline bukan kunci sukses Anda ya, tapi ingat loh, Anda di awal tidak kenal dengan upline Anda. Dan upline adalah orang yang paling senang, paling bangga, paling bahagia loh kalau Anda bisa berkembang ya. Jadi percayalah dengan upline Anda, hilangkan ego. Ketika Anda tidak solid dengan upline, Anda yang rugi. Upline Anda tidak rugi apapun, upline bisa urus yang lain. Serius ya. Jadi Anda yang berkonflik dengan upline Anda ya, wah, ini biasa gabungnya seumuran ya, berjuangnya bareng. Itu hal yang sangat wajar. Sangat wajar ya, seninya di situ. Ya. Jadi bagaimana yang upline menghargai downline, yang downline menghormati upline. Anda kalau cari ego tidak akan selesai. Anda harus pilih antara ego sama berkembang. Kalau Anda mau berkembang, Anda lupakan ego. Kalau Anda mau pilih ego, ya sudah. Berarti Anda tidak akan berkembang. Anda mau coba nggak apa-apa ya. Dan ingat ya, upline Anda juga urusannya bukan cuma Anda. Upline manusia biasa, tempatnya salah, yang diurus upline Anda juga banyak ya. Jadi bareng-bareng lah intinya ya. Fokus dengan arahan upline. Oh ya, jadi hargai upline Anda ya kalau sudah totalitas bantu Anda. Anda fokus dengan arahan upline ya, karena tiap grup, tiap kota mungkin punya pola yang berbeda. Ya mungkin mirip-mirip. Nah, tapi kan tidak mungkin 100% gitu.
pola grup lain Anda pakai. Nah, upline Anda yang paling tahu, ya. Jadi apapun cocok nggak cocok, ya, Anda jalankan aja. Itu modal saya sampai di God Lion selama 12 tahun saya menjalankan bisnis ini. Bahkan saking teachable-nya saya gitu ya. Bahkan upline saya banyak yang berhenti gitu. Karena saya menjalankan apa yang diarahkan upline, sedangkan upline nggak menjalankan sendiri itu. Wah. Ya. Ada 40 orang upline saya yang berhenti loh, Pak. Luar biasa ya. Saya tidak pernah ngeyel, saya tidak pernah ada konflik dengan upline. Jadi teachable ini kalau dibilang yang teachable pasti sukses. Saya orang yang paling setuju. Ya. Lanjut ya, kita bahas tentang 3 prinsip dasar. Oke. Saya sering ngelihat itu. Hari ini dia grupnya besar berkembang. Tapi berapa bulan ke depan, 1 tahun kemudian ini nggak ada. Tapi ada yang hari ini mungkin sendirian, hari ini mungkin bukan yang paling besar gitu. Tapi setahun kemudian, dia jadi yang paling besar. Saya lihat, saya evaluasi juga di grup saya ya. Ternyata ya, kuncinya adalah di sini. 3 prinsip dasar. Ingat, namanya juga prinsip. Anda tidak bisa tawar satupun. Jadi ketika Anda lagi ngalamin proses atau bisnis turun, atau Anda yang sekarang lagi besar-besarnya nih, bisnisnya lagi bagus-bagusnya, saya yakin dan percaya, yang berkembang, yang besar, itu 3 prinsip dasarnya itu pasti dijaga banget di grupnya. Nah, sedangkan yang lagi berproses, atau mungkin nggak bangkit-bangkit, nah ininya kacau balau, ya. Nah, apa aja Pak? 3 prinsip dasar. Edifikasi, ya. Oke. Gimana edifikasi itu di grup Anda? Ingat loh, upline Anda bisa kerja dengan siapa aja loh. Kalau edifikasi Anda tidak bagus, upline tidak nyaman, di Anda repot. Jadi bagaimana kita menjaga edifikasi? Nggak cuma sama upline gitu, kita harus kembaliin juga edifikasi ke domain yang edifikasi kita edifikasi Tiens, ya, kita edifikasi One Vision, kita edifikasi alat bantu, ya, kita edifikasi ini produk, itu macam-macam, ya. Nah, habis edifikasi ini konsultasi. Jadi kalau edifikasinya nggak bagus, bisa dipastikan tidak ada konsultasi di situ. Nah, ketika Anda nggak konsultasi, berarti arahnya tidak jelas. Nah, ini penting sekali. Ya, edifikasi sudah nggak jalan, tidak akan ada konsultasi, ya. Nah, kalau nggak konsultasi, ini yang terjadi setelah itu cross lining. Yang disarankan adalah no cross lining, dia malah cross lining. Wah, ini repot sekali loh. Dan menurut saya ini penyakit paling kronis dan berbahaya ya di bisnis ini. Cross lining. Wah, ngomongin upline. Upline katanya bonusnya besar. Kok rokoknya ngeteng ya? Oh, apa gitu loh ya. Karena sudah tidak ada, ya begitulah ya kalau sama cross line ya. Dan yang saya lihat adalah biasanya kalau sudah cross lining, dia mulai menganalisa upline. Habis upline dianalisa, ya berarti arahnya tidak dijalankan. Siapa yang rugi? Dia sendiri. Ya. Nah, dan hati-hati nih, cross lining ini dekat sekali dengan masalah uang dan percintaan. Ya, jadi itu ada saya bahas poin yang paling bawah, hati-hati dengan cross lining media sosial. Saya pribadi, saya tidak pernah memaksa jaringan saya untuk follow media sosial saya. Karena bisnis ini sama media sosial itu 2 hal yang berbeda. Kalau Anda mau follow ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya,
Karena saya lihat, bukan saya ya, orang-orang di bawah nih, dia follow semua leader-leader besar. Tidak ada yang salah bukan leadernya juga. Tapi ingat, saya bahas tadi, tiap leader punya pola sendiri, punya budaya sendiri, yang mungkin itu tidak bisa dipakai di semua kota. Akhirnya ketika Anda follow semua tuh, Anda akhirnya bingung, saya menjalankan yang apa ya? Dari A plan A, tapi kok itu crossline B ya? Yang satunya lagi ini C ya? Wah, ini repot. Jadi Anda fokus sama A plan aja. Anda follow ya A plan aja. Kalau Anda tidak bisa membagi ini ngeri ya. Apalagi hati-hati sekali ya, urusan percintaan ya. Semua biasanya kenalannya, ngobrolnya itu lewat media sosial ya. Entah IG atau apa dan lain sebagainya lah. Jadi Anda hati-hati sekali, Anda selalu tuh cekin grup Anda, karena ketika sudah ada benih-benih asmara, wah ini mengerikan ya. Oke, kita kalau membahas itu panjang tidak akan selesai ya. Terakhir, parameter Anda untuk terus bertumbuh di bisnis ini adalah parameter Business One Vision atau BPO ya. Kunci keberhasilan untuk memiliki aset yang kuat dan terus berkembang adalah duplikasi ya. Oleh karena itu, mulailah dari diri sendiri untuk menjadi CP setiap bulan dan ikuti BPO. Saya ucapkan selamat, Anda hari ini sudah CP. Nah, apa nih? Next level apa nih? Yang selanjutnya apa gitu. Jadi, ketika Anda sudah CP, jangan sampai setelah ini Anda nggak CP. Minimal separah-parahnya ini CP. Sambil Anda fight ke royal. Yang royal sama. Ketika Anda sudah royal, minimal royal. Jangan sampai Anda turun peringkat jadi CP, ini repot gitu loh ya. Minimal Anda royal, nah sambil Anda siapin kaki, sambil Anda siapin semua untuk Anda jadi crown. Nah, kalau Anda udah crown nih, Ambassador Majesty itu hanya masalah Anda punya berapa jalur dan bagaimana duplikasinya. Jadi menurut saya yang penting adalah bagaimana Anda secepatnya jadi crown. Karena Ambassador habis itu Majesty 1 sampai 6 itu hanya duplikasi. Anda punya berapa jalur yang tembus crown. Nah, jadi secepatnya nih ya. Udah banyak sekali tuh yang 1 bulan gabung langsung crown, 2-3 bulan gabung langsung crown. Ya ingat, di awal tadi saya udah bahas, kalau Anda mikir gampang, insya Allah saya bisa crown. Crown itu gampang, crown itu mudah. Udah, selesai. Ada aja jalannya gitu untuk tembus. Ya. Saya lihat di grup saya, yang momentum itu selalu stepnya adalah dia ngalami itu crown dan dia konsisten selama setahun. Crown, sudah selesai. Setahun dia konsisten, habis itu momentum sudah tidak terbentuk. Ya, tapi sekali lagi Anda konsultasi lagi ya ke upline Anda. Ya, jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Intinya satu, yuk bagaimana kita bisa terus berkembang. Yang hari ini CP, Anda bisa royal. Yang hari ini Anda royal, Anda bisa jadi crown. Yang hari ini crown, Anda bisa secepatnya ambassador, secepatnya majesty ya, dan secepatnya Rhode Lion, Diamond Director.